Saudara David, kemanapun kamu pergi, aku akan mengikutimu. Meskipun jaraknya bermil-mil jauhnya, selama saudara David bersamanya, dia tidak akan mengatakan tidak. Putri, dia tidak ragu-ragu dan tidak terlalu peduli. Saat ini, situasinya sedang rumit. Dia tidak bisa menempatkannya di tengah pusaran air yang berbahaya untuk memuaskan dirinya sendiri. Alasan mengapa dia bisa naik ke posisinya saat ini dengan lancar adalah karena dia tidak memiliki kelemahan untuk diincar orang lain. Begitu Putri muncul di sisinya, dan ketika lebih banyak orang mengetahui identitasnya, dia mungkin dalam bahaya. Saudara David, ada apa? Dia sepertinya menyadari bahwa dia sedang berjuang. Dia jelas ingin dekat dengannya, tapi perlahan-lahan dia semakin menjauh darinya. Putri, kita masih belum bisa. Setelah beberapa lama, Gavin akhirnya mengucapkan beberapa patah kata, namun dia kesulitan menyelesaikan kalimatnya. Saudara David, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Saya mengerti. Putri tersenyum untuk menutupi kesedihan di matanya. Kamu hanya perlu memelukku sebentar. Dia membutuhkan pria itu untuk memeluknya, untuk meyakinkan bahwa ini adalah saudara David, dan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Itu sudah cukup, Putri, maafkan aku. Gavin menarik ke dalam pelukannya dengan putus asa. Kak David, kamu tidak perlu minta maaf, karena kamu adalah kakak Davidku, ucapnya dengan suara lembut. Dia bersedia menghormati semua keputusannya, mendukungnya, dan menunggu hari di mana dia bersedia berdamai dengannya di depan umum. Saudara David, Putri mengeluarkan yang baru ponsel dari sakunya dan bertanya, Saudara David, bisakah kamu memberi saya nomor teleponmu? Gavin menatapnya. Dia jelas sangat sedih, tapi dia berusaha membuat dirinya terlihat baik-baik saja. Dia jelas merupakan biji mata semua orang. Dia bisa saja membuat keributan, namun dia bertindak dengan sangat bijaksana. Hati Gavin sangat sakit atas setiap kompromi yang ingin diambilnya. Gavin tidak menanggapinya, dan dia juga tidak mengulurkan tangan untuk mengambil teleponnya. Putri sedikit bingung. Kak David, jangan khawatir. Biasanya aku tidak akan terlalu mengganggumu. Aku hanya akan mengirimimu SMS jika aku sangat merindukanmu. Jika kamu punya waktu, kamu dapat memilih untuk membalasku. Dia berbicara dengan sangat lembut. Dia takut permintaannya mungkin terlalu berlebihan untuknya. Anak bodoh, dia mengambil alih ponselnya dan memasukkan nomornya. Dia menyimpan nomornya di bawah, Saudara David. Putri melihat nomor di ponselnya dan melafalkan nomor itu berulang kali. Dia perlu mengingatnya dengan kuat, sehingga dia dapat mengingat nomor teleponnya meskipun dia kehilangan informasi ini. Saudara David, dia dengan hati-hati meletakkan teleponnya dan menatapnya. Jika aku sangat merindukanmu, bolehkah aku meneleponmu? Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggunya. Sekarang, setelah dia mendapatkan nomor teleponnya, dia bertanya apakah dia bisa meneleponnya. Jika dia menyetujui permintaannya, dia pasti akan mendorongnya lebih jauh dan memintanya untuk meneleponnya kapanpun dia ada waktu luang. Meskipun dia tahu konsekuensi buruk dari hal ini, Gavin tidak tega menolaknya. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku tahu itu. Kakak David selalu memperlakukanku dengan baik. Sejak dia kecil, dia selalu seperti ini. Apapun permintaannya, Saudara David tidak akan menolaknya." Gavin terkekeh dan memandangi wajahnya yang cerah dan cantik dengan sepasang kilaunya mata. Dia tersenyum sambil menyentuh tanda di dahinya. "Saya akan meneleponmu di masa depan. Tetapi kamu harus tetap aman bersama keluarga Baskara." "Baiklah, aku akan mengingatnya." Putri mengangguk dengan keras. Kemudian, dia mencondongkan tubuh ke dekat David. "Saudara David,
bisakah kamu melepas topengmu dan biarkan aku melihatmu? Tidak. Dia langsung menolak, menghancurkan hubungan di antara mereka. Oh, maafkan saya. Dia menundukkan kepalanya dan merasa sangat tidak enak. Tidak apa-apa, dia mengusap kepalanya. Sudah larut, kembalilah secepatnya. Ada banyak orang jahat di luar sini, dan berbahaya bagi wanita untuk tetap berada di luar. Bisakah kamu mengantarkanku kembali? Dia segera berkata, karena kamu bilang ini sudah larut dan berbahaya. Tidak aman bagi gadis sepertiku untuk pulang sendiri. Jadi bisakah kamu mengantarkanku pulang? Ya, dia mencoba mencari cara untuk mendorong lebih jauh. Bagaimanapun, dia adalah saudara laki-lakinya David. Dia hanya ingin mengganggunya dan tetap bersamanya sepanjang waktu. Gavin mengalami konflik karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya di hadapannya secepat ini. Dia tidak ingin dia terlibat dalam bahaya apapun. Putri sepertinya sudah menebak kekhawatirannya. Jadi dia menambahkan, Saudara David, jika saya menutup mata, dan saya tidak akan melihatmu, apakah itu akan berhasil? Oke, dia segera menjawab. Dia belum pernah bisa menolaknya sebelumnya. Dia masih ingat bertahun-tahun yang lalu, ketika dia pertama kali masuk taman kanak-kanak, dia memintanya untuk menemaninya pergi ke sekolah, sehingga dia menjadi siswa tertua di kelas. Dia telah ditertawakan oleh teman-temannya berkali-kali. Dia bisa saja menolaknya, tapi dia tidak mau. Dia ingin membuatnya bahagia setiap hari. Di ruang pemantauan, Dimas menatap layar tampilan dan melihat Gavin memasang penutup mata pada Putri. Kemudian, mereka meninggalkan tempat itu bersama-sama. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Pada akhirnya, tuan muda ketiga kita masih belum bisa melewati ini. Apakah anak itu merupakan berkah atau kutukan? Rizky mengangkat alisnya dan bertanya, apakah mereka berdamai? Kamu harus pergi ke rumah Baskara besok untuk menemukannya. Ujilah dia sedikit dan kamu akan tahu jawabannya. Dimas mematikan monitor dan menambahkan, tapi menurutku dia belum akan berdamai dengannya. Demi memuaskan hasrat egoisnya, Gavin tidak akan melakukan sesuatu yang berisiko seperti itu dan mendorong anak kecil seperti itu ke tengah badai. Dimas telah berada di sisi Gavin bertahun-tahun. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa Gavin sangat peduli pada putri cantik keluarga Sanjaya itu. Dalam perjalanan kembali ke rumah Baskara, Putri sangat ceria karena kakaknya David menyuruhnya pulang. Dia mencondongkan tubuh ke sisinya dan berkata, Saudara David, bisakah kamu meminta sopir berkeliling kota? Saya ingin melihat pemandangan. Saat itu tengah malam, dan matanya ditutup. Pemandangan apa yang ingin dilihat? Dia jelas-jelas berbicara omong kosong, namun dia tidak merasa malu sama sekali. Kakak David juga rela menyayanginya. Dia membelai kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Oke. Putri bersandar ke pelukannya dan berkata, Kamu yang terbaik. Meskipun matanya ditutup dan tidak dapat melihat apapun, dia tidak merasa takut. Dia terus berbicara sepanjang jalan. Dia bertanya, Saudara David, makanan apa yang kamu suka makan? Katakan padaku, aku akan belajar memasak untukmu. Lalu dia bertanya, Kak David, film apa yang ingin kamu tonton? Katakan padaku, kami akan menontonnya film bersama lain kali. Dia juga bertanya, Saudara David, tempat mana yang paling ingin kamu kunjungi? Saat kita bisa bersatu kembali, kita harus jalan-jalan bersama. Dia pikir dia tahu terlalu sedikit tentang kakaknya David, jadi dia ingin mengenalnya lebih jauh selama perjalanan pulang. Saat dia berbicara dengan antusias, Saudara David tiba-tiba datang untuk menciumnya, dan hal itu menghentikan dia untuk mengobrol lebih jauh. Karena matanya tertutup dan dia tidak bisa melihat, sensasi di mulutnya menjadi meningkat.
Putri merasakan kakak David menggigit bibir bawahnya dengan lembut. Lalu dia mendekat ke telinganya dan berbisik pelan, "Aku sangat menyukaimu." Putri sangat senang dan terkejut, hingga dia merasa seperti melayang di awan 9. Sebelum malam ini, dia masih khawatir untuk menemukan kakaknya David. Namun saat ini, dia sedang bersandar di pelukan saudara David. Dia menciumnya, dan bahkan mengatakan bahwa dia menyukainya. Sungguh menakjubkan bagaimana dunia bekerja untuknya. Suatu hari dia berada di dasar bumi dan tiba-tiba, dia berada di langit, melayang dengan gembira. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.